Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku hari ini. Hari ini aku mau bahas tentang trend follower versus value investor. Nah, di 2021 ini kan banyak banget nih sentimen-sentimen positif buat IHSG. Dan banyak juga yang bilang bahwa di tahun 2021 ini value investor udah ketinggalan zaman. Dan banyak banget bermunculan trend follower. Ikutin terus sampai akhir ya. Nah, sebelumnya aku mau bahas dulu nih. Apa itu trend follower? Trend follower adalah investor atau trader yang membeli saham berdasarkan sentimen-sentimen positif di media. Atau biasa sering dikenalnya buy on rumors dan sell on news. Sementara kalau value investor itu apa sih? Value investor itu adalah investor saham yang membeli saham ketika harganya masih di bawah harga wajarnya atau masih under value. Nah, trend follower itu contohnya seperti apa sih? Ini kita ambil contoh saham Antam. Nah, beberapa bulan belakangan ini kan banyak banget berita-berita di media yang menyiarkan bahwa Tesla siap datang ke Indonesia dan membangun pabrik baterainya. Dan hal itu menyebabkan saham Antam ini naiknya cepet banget nih beberapa bulan ini. Dia udah sempet arah berkali-kali juga. Dan dalam minggu-minggu terakhir pun ini juga naiknya cukup signifikan ya. Ini sempat 13%, ini sempat 17%. Nah, saham-saham yang naiknya cepat kayak gini, kita sebagai investor perlu hati-hati. Karena saham yang naiknya cepat biasanya turunnya juga lumayan cepat. Contohnya ini udah 2 hari ini Antam ARB. Selain Antam juga di sini ada saham-saham konstruksi yang mendapat sentimen positif dari SWF. Ini ada Waskita, Wika, PTPP, dan ADI. Di sini juga mereka harganya naiknya lumayan pesat, walaupun gak sepesat Antam, tapi mereka juga naiknya lumayan cepat beberapa minggu terakhir ini. Dan saham-saham seperti mereka ini juga patut kita hati-hati juga karena turunnya juga bisa lumayan cepat. Begitu pula dengan BRIS yang udah naik sangat-sangat cepat ya di tahun 2020. Ini juga kita perlu hati-hati. Nah, begitu pula dengan saham-saham farmasi. Saham-saham farmasi ini kalau naik kenceng banget, bisa sampai arah. Tapi udah 5 hari ini dia juga ARB. Nah, teman-teman, kalau kita lihat datanya, saham-saham yang lagi ngetrend itu memang bisa memberikan return ratusan persen atau berkali-kali lipat. Tapi perlu diingat juga bahwa emang bisa memberikan high return, tapi resikonya juga tinggi. Dan perlu diingat juga bahwa trend follower ini itu membeli saham-saham yang sekarang ini lagi ngetrend itu jauh sebelum saham ini bisa se-ngetrend sekarang. Jadi mereka sudah membeli saham-saham ini jauh-jauh hari ketika saham ini masih ada di bawah rumor. Dan mereka justru ketika saham-saham ini sedang naik-naiknya, atau sudah ada berita pasti yang keluar, mereka ini sudah bersiap-siap untuk take profit. Jadi untuk menjadi trend follower, itu tuh diperlukan timing yang tepat dan juga mental yang kuat juga ya di pasar modal ini. Nah, tapi seringnya para investor retail yang masih baru di dunia saham itu salah kaprah. Jadi mereka membeli saat euforia sudah mulai terjadi. Mereka membeli saham ini ketika saham ini udah mulai naik, udah mulai arah. Mereka tertarik untuk ikut euforianya. Padahal sebenarnya itu tuh salah. Ketika para investor retail membeli ketika harganya udah tinggi, nah semakin besar pula resiko yang harus ditanggung. Contohnya ketika tiba-tiba harga saham itu jatuh ARB dan gak bisa dijual. Nah, itu adalah resiko yang harus ditanggung ketika para investor retail yang baru mulai itu terlambat untuk masuk ke saham-saham ini. Oh iya, dan juga para trend follower ini biasanya itu nggak memperhatikan fundamental dari saham-saham yang sedang ngetrend ini. Sebagai contoh, kita ambil saham-saham konstruksi ya. Nah, saham-saham konstruksi ini kalau kita lihat di tahun 2020, cash flow-nya itu sebenarnya minus semua. Nah, tapi karena ada sentimen SWF ini, masyarakat tuh yakin bahwa dengan adanya dana dari pemerintah ini bisa membuat bisnisnya bisa menjadi maju.
dengan adanya pembangunan dan lain sebagainya. Makanya harga sahamnya pun ikut naik. Nah, tapi sebenarnya kan apa yang mereka harapkan itu kan belum terjadi. Apakah SWF akan bisa memperbaiki cash flow-nya saham-saham konstruksi ini biar menjadi positif, kan kita nggak tahu karena SWF ini aja belum jalan. Nah, tapi secara fundamental, karena SWF ini juga belum jalan, secara fundamental pun saham-saham konstruksi ini cash flow-nya masih minus gitu. Nah, biasanya trend follower ini cocok untuk trading jangka pendek maupun jangka menengah. Nah, sementara kalau kita lihat value investor. Value investor adalah investor yang membeli saham ketika harga sahamnya sedang murah atau undervalue. Dan value investor ini biasanya juga melihat fundamental dari perusahaan tersebut. Contohnya seperti rasio hutangnya, growth dari net profitnya, growth dari revenue-nya, growth dari asetnya, dan lain sebagainya. Banyak banget pertimbangan dari value investor ini, karena value investor ini biasanya adalah membeli sebuah perusahaan yang mereka ingin invest untuk jangka panjang. Nah, tapi di tahun 2021 ini, saham-saham yang biasa dipilih oleh para value investor, yaitu saham-saham yang punya fundamental bagus, yang masih undervalue, itu kurang diminati oleh para investor. Karena ada banyak option lain yang mendapatkan sentimen positif dan bisa memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dan naiknya juga lebih cepat daripada saham-saham yang berfundamental bagus ini. Nah, di sini bisa kita lihat juga contohnya kayak BCA nih. BCA selama 1 bulan terakhir harganya di situ-situ aja. Kayak naiknya cuman beberapa persen aja. Terus ini BNI bahkan selama 1 bulan terakhir justru harganya malah turun beberapa persen. ICBP juga tempatnya segitu-segitu aja, bahkan beberapa minggu kemarin sempat juga turun. Sido Muncul juga kemarin sempat turun dan harganya sideways terus. Nah, saham-saham ini justru kurang diminati oleh para investor karena mereka stagnan lah ya. Kalau bisa kita bilang, nggak memberikan return yang cepat, nggak memberikan return yang tinggi juga. Nah, tapi perlu kita cermati juga nih teman-teman, bahwa saham-saham yang berfundamental bagus, emang sih naiknya tipis-tipis, dan nggak bisa memberikan kita keuntungan yang cepat, keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Tapi dia kalau misalnya turun, itu tuh turunnya juga tipis-tipis. Contohnya beberapa hari ini IHSG sempat koreksi. Mereka turun, tapi turunnya juga nggak terlalu banyak dan nggak terlalu signifikan. Paling hanya 1-2%. Dan kemudian stabil lagi gitu. Jadi naiknya kecil-kecil, tapi turunnya pun juga kecil-kecil. Dan hal ini membuat saham-saham ini kita bisa bilang saham-saham defensif. Ketika saham-saham yang lagi ngetrend pada ARB atau pada turun, saham-saham defensif ini mampu berdiri dengan stabil. Nah, saham-saham yang berfundamental baik itu ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, ciri-ciri saham-saham yang berfundamental baik ini udah pernah aku jelasin di video aku yang ini. Kalian bisa cek. Nah, terus sebenarnya berarti lebih bagusan mana sih ciri trend follower atau value investor? Sebenarnya dua-duanya itu nggak masalah sih menurut aku, asalkan kalian bisa cuan di pasar modal. Semuanya tergantung profil resiko kalian masing-masing. Kalau kalian ini orangnya berani, terus suka ambil resiko, suka yang high risk high return, itu mungkin kalian cocok untuk menjadi trend follower. Tapi buat orang-orang yang lebih slow, lebih kurang bisa bear dengan resiko, itu mungkin saham-saham defensif, saham-saham berfundamental bagus, dan saham-saham yang masih undervalue seperti pilihan para value investor ini merupakan saham-saham yang cocok. Nah, sedikit cerita nih teman-teman, sebenarnya aku ini adalah value investor. Aku setiap mau beli saham itu aku selalu lihat PR, PBV, rasio DER, growth-nya, dan lain sebagainya. Tapi aku nih juga, kan aku masih muda ya, jadi aku suka juga dengan high risk high return nih. Jadi kalau dari 100% portfolio aku,
itu aku menyisakan 20% dari portfolio aku untuk membeli saham-saham yang lagi ngetrend. Karena aku memiliki profil resiko yang cukup tinggi, jadi aku bisa bear dengan resiko-resiko yang akan aku tanggung di pasar modal ketika aku membeli saham-saham trend follower. Nah, aku ini ada saham Antam dari harganya masih 1100-an. Terus saham BRIS pas dia masih 1300-an. Terus saham IRA aku beli pas 2100 dan udah aku take profit ketika hari dia ARB yang kedua. Jadi aku masih sempat ada profit sekitar 40%-an gitu di IRA. Nah, dari kemarin banyak banget yang tanya sama aku kalau mau beli Antam udah kemahalan belum, mau beli BRIS udah kemahalan belum. Terus saham farmasi gimana nih? Kita nggak ada yang tahu ya, besok harganya akan naik atau harganya akan turun. Kita nggak akan pernah tahu. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah mempunyai risk dan money management dan juga memiliki plan untuk investasi kita. Nah, aku tuh ada sempet post video tentang analisa saham dan aku udah jelasin berkali-kali di videonya bahwa video ini bukan bermaksud untuk menyuruh kalian membeli saham atau menjual saham yang aku sebutin di video-video itu. Nah, perlu kalian tahu bahwa setiap aku membuat video itu, aku udah analisa dari jauh-jauh hari dan aku udah mempunyai saham-saham yang bersangkutan itu udah dari lama, udah buy dari harganya masih sangat rendah. Jadi kalau aku bikin itu bukan menyuruh kalian untuk langsung ikutin. Nah, itu yang mau aku jelasin di sini, bahwa untuk menjadi trend follower itu tuh diperlukan timing yang benar-benar tepat. Jadi kalau ibaratnya harganya saham ini udah naik terus, menurut aku mendingan gak usah dibeli gitu sahamnya. Karena trend follower ini itu kan buy on rumors, sell on news. Ketika kalian baru beli saat newsnya keluar, itu berarti udah terlambat. Karena sahamnya udah naik berkali-kali lipat duluan. Nah, jadi kalian sebagai investor tuh gak bisa ikutin analisa-analisa orang lain. Gak bisa ikutin orang lain beli saham A, kalian ikutan beli saham A. Karena kalian dengan orang-orang lain itu memiliki entry point yang berbeda, memiliki modal yang berbeda, memiliki target harga yang berbeda, dan mungkin memiliki pengetahuan yang berbeda. Maka dari itu, kalian sebagai investor harus bertanggung jawab terhadap keputusan kalian sendiri, harus bertanggung jawab terhadap investasi kalian sendiri. Oke, segitu aja video aku kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan semoga kalian bisa lebih terbuka pikirannya dan lebih tahu tentang trend follower dan juga value investor. Jangan lupa subscribe dan juga like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye!